Sobat Operator Arkas dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya, di mana saya akan berbagi cara dan trik dalam menyusun anggaran di aplikasi Arkas. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan berbagi cara bagaimana menginput insentif panitia ANBK tahun 2021, baik itu insentif proktor, teknisi, insentif pengawas, sampai dengan transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK tahun 2021. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke Sobat Operator, di sini silahkan teman-teman semua bisa membuat rincian anggaran atau biaya pada pelaksanaan simulasi dan pelaksanaan kegiatan ANBK tahun 2021, di mana ada beberapa rincian yang sudah saya buat. Ada insentif proktor, ada insentif teknisi, ada insentif pengawas, ada makan dan minum dalam pelaksanaan kegiatan, ada snack, ada penggunaan paket data ponsel untuk kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK, dan ada juga transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK selama dalam pelaksanaannya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian aplikasi dalam penganggaran. Pertama-tama kita masuk ke penganggaran kertas kerja. Setelah itu untuk sumber dana silahkan teman-teman pilih itu baik bos reguler maupun bos afirmasi. Nah di sini karena sekolah kami menerima bos afirmasi, jadi untuk kegiatan ANBK tahun 2021 sesuai juknisnya bisa kita menggunakan bos afirmasi. Nah selanjutnya kita masuk ke tambah baru. Nah untuk uraian kegiatannya ini kita masuk ke kegiatan. Silahkan teman-teman ketik assessment ya. Setelah itu gulir ke bagian ke bawah. Di sini ada kegiatan simulasi pelaksanaan asesmen ANBK berbasis komputer. Silahkan kita klik. Setelah itu untuk kode rekening kita cari dengan kata kunci jasa. Nah, di sini kita pilih tenaga operator komputer. Oke. Nah, selanjutnya dalam uraian kegiatan silahkan teman-teman ketik insentif proktor. Untuk harga satuan di sini kita masukkan Rp200.000 dan satuan adalah orang. Nah, selanjutnya kita klik di bulan November dan kita isi volumenya sebanyak 2 dan oke. Nah kita sudah membuat untuk insentif proktor ya teman-teman. Nah setelah kita membuat insentif proktor, yang kedua dalam kegiatan kita adalah untuk mengisi insentif teknisi. Di sini langsung kita sisipkan. Setelah itu untuk uraian kegiatan silahkan teman-teman ketik insentif teknisi. Setelah itu kita untuk isi harga satuannya adalah 200 untuk satuan orang, dan kita klik di bulan November volumenya 2 orang. Kita klik oke. Nah di sini kita sudah membuat untuk
insentif teknisi. Nah, yang ketiga kita akan mengisi insentif pengawas. Langsung kita sisipkan. Nah, di sini untuk kode rekening kita ubah, teman-teman ya. Kita mencari jasa tenaga ahli. Di sini kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk jasa tenaga ahli, kegiatannya adalah uraian kegiatannya insentif pengawas. Insentif pengawas. Dan untuk harga satuan kita samakan, sebagai contoh adalah Rp200.000, dan untuk satuan orang, setelah itu kita klik di bulan November dan volumenya adalah 2 orang. Kita klik OK. Nah, teman-teman, kita sudah membuat insentif pengawas. Dan selanjutnya untuk bagian yang keempat, dalam rincian biaya yang sudah kita anggarkan, kita akan memasukkan biaya makan dan minum. Nah, di sini untuk biaya dan makan minum, silahkan kita klik di insentif pengawas, kita sisipkan data, dan di sini untuk kode rekening kita ganti dengan makan minum. Nah, di sini ada belanja makan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk kegiatan, uraian kegiatan, kita ketik makan dan minum. Nah, untuk harga satuan kita akan menghitung harga satuan, di mana kita sesuaikan dengan harga di mana teman-teman melakukan pelaksanaan kegiatannya. Misalkan sini kita isikan adalah Rp50.000, dan untuk satuan kita isi orang. Selanjutnya kita buat di bulan November. Nah, untuk volume kita sesuaikan dengan jumlah siswa dan pengawas serta teknisi yang melaksanakan kegiatan. Misalkan di sini siswa yang datang untuk melakukan kegiatan adalah 8, dan teknisi dan pengawas berjumlah 4 orang atau 2 orang ya. Misalkan kita isikan 2 orang, berarti jumlahnya adalah 10. Dan di sini kita semua isikan untuk makan dan minum kegiatan. Nah, ini misalkan teman-teman ada makan dan minumnya adalah pagi dan sore, misalkan pagi dan siang. Nah, di sini kita bisa kalikan jumlahnya. Misalkan kita masukkan jumlah 10 itu untuk sekali makan, dan bisa juga kita isikan 20 itu untuk makan pagi dan makan siang. Dan di sini saya contohkan, kita isikan saja volumenya 10 dan kita klik OK. Nah, di sini sudah kita masukkan makan dan minum. Selanjutnya untuk bagian yang kelima, kita akan memasukkan snack. Nah, di sini langsung kita sisipkan di makan dan minum. Di sini untuk uraian yang kedua, untuk kegiatan langsung kita isikan snack. Harga satuan misalkan Rp20.000 satuan orang. Selanjutnya untuk bulan November kita samakan 10 orang atau 10 volume. Kita klik OK. Nah, untuk makanan dan minuman, untuk belanja fasilitas pelayanan urusan pendidikan sudah kita masukkan. Selanjutnya bagian yang keenam adalah paket data untuk ponsel pada pelaksanaan
simulasi maupun pelaksanaan ANBK-nya nanti ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung klik sisipkan. Di sini untuk kode rekening kita cari internet dengan kata kunci ini, belanja kawat faksimil internet dan TV berlangganan. Kita klik OK. Dan untuk uraian kegiatan adalah paket data ponsel. Selanjutnya untuk harga satuan kita masukkan misal Rp100.000. Satuan adalah unit. Kenapa unit? Karena pada pelaksanaan kita misalkan ada 8 unit HP yang akan kita isikan paket datanya. Nah, makanya satuannya adalah unit. Setelah itu klik bulan November, kita isikan 8 unit. Klik OK. Nah, untuk paket data ponsel sudah terisi. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, yang banyak teman-teman pertanyakan, bagaimana cara untuk transportasi. Di sini kita bisa samakan untuk transportasi teman-teman ya. Untuk selama kegiatan, misalkan teman-teman membawa siswa ke kecamatan. Nah, untuk jarak tempuh itu kan menggunakan biaya yang cukup besar ya teman-teman. Jadi untuk transportasi kita bisa mengambil dari insentif pengawas. Setelah itu kita sisipkan. Nah, untuk kode rekening kita bisa pilih. Di sini adalah perjalanan dinas dalam kota. Nah, di sini bisa kita mengambil dari belanja perjalanan dinas dalam kota. Kita klik OK. Nah, untuk uraian kegiatan, sini bisa teman-teman uraikan. Misalkan kita isikan transportasi kegiatan simulasi dan pelaksanaan ANBK tahun 2021. Nah, ini untuk uraian kegiatannya ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk harga satuan, misalkan di sini kita mengambil jarak tempuh yang besar ya teman-teman. Misalkan dalam jarak tempuh kita itu kita isikan 2.500.000. Nah, ini untuk membawa atau sebagai sewa kita membawa siswa ke tempat tujuan simulasi. Nah, misalkan seperti di tempat saya adalah di pedalaman dan bisa menempuh 1 hari perjalanan, sehingga kami bisa menyewa perahu untuk kegiatan ANBK ke kecamatan. Nah, di sini saya misalkan untuk kegiatannya harga satuannya adalah 2.500.000 untuk sekali perjalanan. Nah, jadi kita bisa bulatkan dalam harga satuan 2.500.000 itu untuk pulang dan pergi dalam satu kegiatan. Nah, setelah itu untuk satuan kita masukkan perjalanan. Nah, dalam kegiatan transportasi ini untuk bulan November kita hanya isikan volume untuk 2 orang. Nah, tapi sudah kita akumulasikan untuk semua seluruh biaya kegiatan ANBK, termasuk transportasi siswa pulang dan pergi. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi semua sudah kita isikan rincian biaya kegiatan pada pelaksanaan
ANBK tahun 2021. Nah, silahkan teman-teman berkreasi kembali apabila ada biaya atau harga yang berbeda dalam pengisian atau penginputan anggaran belanja untuk kegiatan ANBK. Teman-teman menyediakan MCR kosong yang nantinya akan kita cetak menggunakan printer yang biasa kita gunakan di rumah, dan hasilnya untuk BPU 01 dan ini untuk hasil BPU yang 02 ya. Silahkan teman-teman praktekkan di rumah dan coba dan buat laporan teman-teman menjadi sedetail mungkin. Pertama-tama silahkan teman-teman masuk ke aplikasi yang sudah saya bagikan. Nah, di sini ada dua sheet, ada cetak kwitansi dan input data. Nah, ini bentuk dalam cetak kwitansinya. Ini yang nanti akan kita cetak kwitansi MCR dari belanja yang telah kita laksanakan. Nah, selanjutnya ini adalah font untuk menginput data. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara dalam penginputannya. Di sini ada menu sudah terima dari, uang sejumlah, untuk uraian, untuk pembayaran, kota, tanggal penerima. Selanjutnya ada bendahara, dana bos, ada kepala sekolah, dan kode BKU. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Untuk bendahara bos, di sini sudah terima dari, misalnya kita mengisi bendahara bos SDN percobaan. Nanti font ini yang sudah kita isikan, dia akan terisi otomatis di sini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita mencarinya? Ini karena dia ada di nomor 1, maka kita akan menulis di nomor untuk pencetakan. Di sini tuliskan nomor 1. Nah, dia akan keluar otomatis. Misalkan di sini tadi terima dari. Nah, bisa teman-teman lihat dari terima dari bendahara bos SDN 2 percobaan. Ini adalah hasil dari inputan data yang sudah kita masukkan di font input datanya ya. Misalkan terima dari bendahara bos SDN 2 percobaan, dia akan otomatis masuk di sini. Nah, selanjutnya uang sejumlah, ini adalah hasil dari belanja kita teman-teman. Silahkan teman-teman inputkan belanjanya. Misalkan uang sejumlahnya, dia masuk akan otomatis terbilang, dan uang sebanyak, sini akan otomatis tertulis Rp200.000. Dia akan mengikuti ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pembayaran, ini saya contohkan misalkan pembayaran pembelian materai untuk pembuatan laporan dana bos reguler tahap 1 pada SDN 2 percobaan tahun 2021. Untuk uraian, silahkan teman-teman bisa samakan atau membuat uraian sendiri ya teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di BKU Arkas. Bisa kita samakan, terus kita tambahkan dengan kalimat yang mungkin cocok dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Misalnya kan pembelian materai,
Nah, di situ kalau di BKU Arkas tidak ada untuk pembayaran pembelian. Nah, di sini tinggal kita tambah untuk misalkan pembayaran pembelian materai untuk pembuatan laporan dana BOS reguler tahap 1 pada SDN 2 percobaan tahun 2021. Di BKU Arkas dia hanya ada pembelian materai ya teman-teman. Di sini saya tidak masuk ke BKU Arkas, ini saya hanya membahas bagaimana cara penginputan atau pengisian atau penggunaan NCR untuk pelaporan atau sebagai bukti fisik untuk pelaporan dana BOS baik itu tahap 1, 2, dan 3. Untuk tanggal pengisian dalam pengumpulkan tanggal kita samakan dengan nota atau yang sudah ada tertera di BKU yang sudah teman-teman cetak melalui Arkas. Di situ ada tanggal transaksi kita, tanggal silahkan kita samakan dengan yang ada di BKU untuk transaksi. Nah, dia nanti akan otomatis ke cetak kwitansinya di sini teman-teman. Nah, 20 bulan April 2021 ini yang kita inputkan. Nah, selanjutnya penerima ini terserah teman-teman bisa mengisi atau dikosongkan. Kalau saya kosongkan, tapi di sini sengaja saya buat, siapa tahu teman-teman ada yang langsung pengen ditulis tangan atau langsung diketik, bisa teman-teman inputkan. Dia nanti akan otomatis masuk ke bagian penerima ya teman-teman. Seharusnya dia di sini, tapi ini karena punya saya kosongkan. Jadi untuk font penerima nanti bisa ditulis tangan nama yang menerima, dan nanti di bagian tanda terima ini misalkan belanja teman-teman di atas 2 juta, silahkan teman-teman membubuhkan materai di samping tanda tangan dan nama jelas. Nah, apabila di bawah 2 juta itu bebas ya teman-teman, bisa teman-teman bubuhi materai ataupun tidak, karena itu tidak ada aturan baku untuk di bawah 2 juta. Kalau di atas 2 juta mungkin bisa teman-teman bubuhi materai agar kwitansi kita diperkuat dengan tanda tangan, cap, dan materainya. Nah, selanjutnya untuk font bendahara silahkan teman-teman isi sesuai dengan bendahara BOS. Begitu juga dengan kepala sekolah, silahkan teman-teman isi nama dan NIF. Untuk bendahara dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ini wajib teman-teman isi untuk dalam aplikasi NCR-nya ya teman-teman. Nanti dia akan otomatis ada di sini. Nah, misalkan di sini setuju bayar, ini adalah kepala sekolah, dan lunas dibayar ini dilakukan oleh bendahara. Oke, next selanjutnya untuk inputan yang terakhir, silahkan teman-teman lihat di sini ada BPU 01. Nah, BPU 01 ini dari mana kita dapatkan? BPU 01 ini kita dapatkan dari BKU atau transaksi yang ada di BKU. Di situ ada nomor kode BKU. Silahkan teman-teman inputkan. Misalkan teman-teman dalam kegiatan yang pertama pembayaran pembelian materai, di sini ada kode untuk BKU-nya adalah BPU 01. Nah, silahkan teman-teman inputkan kode BKU-nya yang bisa teman-teman dapatkan di BKU Arkas. Nah, nanti BPU ini dia akan otomatis ada di bukti kas nomor. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sekarang untuk jenis pengeluaran di sini tidak otomatis. Silahkan teman-teman apabila ada pengeluarannya secara tunai, silahkan teman-teman ketik sendiri tunai, dan apabila teman-teman online silahkan teman-teman isikan online. Nah,
Untuk referensi di sini teman-teman bisa ambil kata-kata di sini ya, misalkan pembayaran pembelian bahan kebersihan misalkan ya teman-teman, terus pembayaran fotokopi, terus pembayaran pembelian bahan bakar. Nah, ini adalah sebagai referensi teman-teman untuk menginput data dalam uraian kegiatan. Selanjutnya, setelah kita mengisinya, kita langsung coba untuk dalam pencetakannya teman-teman. Kita masuk ke cetak kwitansi. Di sini untuk mencari BPU-nya yang pengen kita cetak, misalkan kita pengen mencetak BPU yang nomor 1, silahkan teman-teman ketik 1 di font nomor ini, dan nanti dia akan otomatis terisi data-data yang sudah kita inputkan ke input data. Dan hasilnya untuk BPU 01 ini ya teman-teman sebagai contoh. Nah, selanjutnya kita akan next untuk BPU yang 02. Dan ini untuk hasil BPU yang 02 ya. Silahkan teman-teman praktekkan di rumah dan coba dan buat laporan teman-teman menjadi sedetail mungkin. Selanjutnya kita akan mencetak BPU yang nomor 2. Untuk contohnya ya teman-teman, silahkan kita print. Dan ini untuk hasil BPU yang 02 ya. Silahkan teman-teman praktekkan di rumah dan coba dan buat laporan teman-teman menjadi sedetail mungkin. Saya kira ini saja yang bisa saya bagikan. Apabila ada yang kurang jelas untuk teman-teman, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, dan untuk link download ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya dan berbagi dalam pelaporan dan aplikasi yang saya gunakan untuk pelaporan dana BOS tahun 2021. Datang kembali di channel kesayangan kita ini, di mana saya akan berbagi bagaimana cara dan trik dalam penggunaan aplikasi Arkas pada pelaporan dana BOS tingkat sekolah dasar, baik itu BOS reguler, BOS afirmasi maupun BOS kinerja untuk tahun 2022. Nah, di sini saya akan berbagi dan memberikan trik bagaimana cara-cara dalam penggunaan aplikasinya. Jadi untuk teman-teman semua, pantau terus channel ini dan jangan lupa klik subscribe
agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang update-update dalam penggunaan aplikasi Arkas tahun 2022. Saat ini saya akan berbagi bagaimana cara menampilkan sisa dana Silva BOS reguler tahun 2021 yang akan kita tampilkan pada BOS reguler tahun 2022. Nah, silahkan teman-teman simak bagaimana tutorial dalam penampilan Silva dana BOS reguler tersebut. Kita masuk pada tutorialnya. Pertama-tama silahkan teman buka aplikasi Arkasnya, dan di sini kita menggunakan versi Arkas 3.3. Nah, setelah itu silahkan teman-teman masukkan username beserta password yang teman-teman gunakan pada aplikasi Arkas. Nah, setelah mengisi itu silahkan teman klik login. Setelah kita dihadapkan dengan menu dashboard, kita langsung ke menu penganggaran ya teman-teman. Nah, di sini ada penanggung jawab, aktivasi kertas kerja serta kertas kerja. Nah, karena dana Silva reguler pada tahun 2021 kita belum muncul. Nah, di sini untuk kertas kerjanya juga belum muncul ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menampilkan Silva BOS reguler tahun 2021 agar muncul pada penganggaran BOS reguler tahun 2022. Nah, teman-teman langsung masuk ke aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada BOS reguler, ada Silva BOS reguler, dan Silva BOS afirmasi ataupun kinerja. Nah, karena pada saat ini kita akan menampilkan Silva BOS reguler pada tahun 2021, maka kita akan membuat kertas kerja Silva. Silahkan teman-teman klik langsung di kertas kerja Silva. Nah, di sini pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang bagus, karena di sini aplikasi akan mengambil data Silva pada anggaran tahun sebelumnya. Langsung kita klik OK dan tunggu sebentar. Nah, teman-teman, di sini karena sisa anggaran tahun sebelumnya atau Silva tahun sebelumnya saya memiliki 752.000, maka di sini akan secara otomatis Silva tersebut akan terisi karena sudah diambil dari servernya ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman samakan dengan sisa anggaran pada sekolah teman-teman untuk tahun 2021. Nah, kalau teman-teman sudah menganggap itu benar, silahkan teman-teman klik OK. Nah, pada saat ini untuk dana Silvanya di kertas kerja kebanyakan itu belum muncul ya teman-teman, karena tadi sudah kita masukkan kok BOS reguler aja yang keluar masuk gitu, kok dana Silva yang tadi belum keluar. Nah, caranya teman-teman kembali kita untuk aplikasinya. Di sini teman-teman keluar. Nah, nanti setelah teman-teman keluar, silahkan teman-teman login kembali. Nah, di sini saya praktekkan bagaimana kita login kembali ya teman-teman. Kita masuk kembali ke aplikasi, dan setelah itu kita masuk seperti biasa pada aplikasi Arkasnya. Nah, sekarang kita sudah pada masuk di aplikasi Arkasnya, dan teman-teman untuk melihat Silva tadi yang sudah kita masukkan apakah sudah keluar di menu sumber dana ataupun belum, teman-teman langsung masuk ke penganggaran. Setelah itu teman-teman klik di kertas kerja.
Nah, di sini kita langsung ke sumber dana, apakah muncul, apakah belum. Nah, di sini punya saya sudah muncul untuk penggunaan sumber dananya ya teman-teman. Langsung kita klik untuk silpa bos regulernya. Nah, nilainya sudah sama ya teman-teman dengan silpa pada tahun 2021-nya, dan ini sudah siap kita anggarkan untuk penggunaannya pada tahun 2022. Nah, untuk penggunaannya nanti silahkan teman buat penganggarannya sesuai dengan yang akan teman-teman belanjakan atau teman-teman gunakan untuk tahun 2022 dengan cara tambah baru ataupun mengcopy pada anggaran sebelumnya, atau teman-teman sudah punya rekapan hasil tahun sebelumnya dan silahkan teman-teman inputkan. Oke teman-teman, saya kira ini saja yang bisa saya bagikan untuk cara menampilkan dana silpa bos reguler tahun 2021 yang akan kita inputkan pada penggunaan silpa bos reguler di tahun 2022. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman share, like, dan komen. Dan jangan lupa juga teman-teman klik tombol subscribe. Terima kasih, selamat siang. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya di sini. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara kita untuk membuat atau menyusun laporan LPG tahap 1. Oke, apa-apa saja yang akan kita cetak, apa-apa saja yang akan kita buat, silahkan teman-teman simak tutorialnya di video berikut. Dalam sampul di sini silahkan teman-teman berkreasi, silahkan teman-teman membuat sampul yang sederhana, silahkan teman-teman berkreasi bebas bagaimana untuk membuat sampul yang unik. Untuk SPT MH manual ini bisa teman-teman buat secara manual atau teman-teman juga nanti bisa download di link deskripsi. Nanti saya akan memasukkan di bawah ya. Di sini silahkan teman-teman isi, ada nomor kop atau nomor surat, dan silahkan teman-teman menginput identitas sekolah mulai dari nama sekolah, alamat, sehingga dan NPSN. Nah, berikutnya untuk di sini wajib teman-teman isi dalam penginputan realisasi yang sudah kita laksanakan, mulai dari kode rekening, ada pagu, ada realisasi dan sisa. Nah, di sini untuk kode rekening silahkan teman-teman lihat kode rekening apa yang ada di situ dan untuk wilayahnya. Nah, berikutnya adalah pagu. Pagu adalah pendapatan yang kita dapatkan dalam 1 tahun. Nah, seperti wilayah saya, karena wilayah saya dan wilayah teman-teman mungkin berbeda, jadi anggaran per siswa itu juga berbeda tergantung kabupaten atau wilayahnya masing-masing. Nah, dalam 1 tahun karena siswa saya terhitung kurang dari 60 siswa, maka saya hanya mendapatkan Rp56.400.000 untuk 1 tahun. Selanjutnya kita ke realisasi. Untuk realisasi ada 3 ya teman-teman, ada 3. Ada 1 sampai dengan tahap lalu, 2 tahap ini, 3 realisasi sampai dengan tahap ini. Nah, untuk realisasi dibagi menjadi 3. 1 realisasi sampai dengan tahap lalu, 2 realisasi tahap ini, dan 3 realisasi sampai dengan tahap ini, dan ada juga sisa. Nah, di sini untuk menu realisasi silahkan teman-teman isi.
Untuk realisasi sama dengan tahap lalu, di sini saya kira ini sama ya teman-teman, karena tahap lalu kita tidak ada karena kita masih ada pada tahap 1. Nah, selanjutnya untuk tahap ini, misalkan ini adalah tahap 1. Teman-teman sudah merealisasikan untuk periode Januari sampai dengan Maret. Silahkan teman-teman input berapa yang sudah teman-teman realisasikan atau sudah teman-teman belanjakan. Namun apabila teman-teman tidak melakukan belanja atau tidak melakukan realisasi pada tahap 1 untuk periode Januari sampai dengan Maret, silahkan usah diisi. Nah, namun apabila teman-teman ada belanja atau sudah direalisasikan untuk periode Januari sampai Maret, seperti yang saya bagikan ini, misalkan di sini 30% dari pagu untuk tahap 1 adalah 16.920.000 rupiah. Nah, di sini silahkan teman-teman input apa yang sudah teman-teman isikan. Nah, ini saya contohkan. Jadi nanti apabila sudah kita input di tahap realisasi tahap ini, maka dia akan otomatis untuk realisasi sampai dengan tahap ini dia akan terisi otomatis ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan sisa uang yang ada di anggaran kita. Nah, dalam BKU kita langsung masuk ke menu penata usahaan. Nah, di sini langsung kita masuk ke BKU dan pembantu BKU. Nah, di sini kita ada 4 yang akan kita cetak dalam aplikasi Arkas. Nah, di sini ada BKU kas umum, ada buku kas pembantu tunai, ada buku kas pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Nah, keempat ini nanti silahkan teman-teman download atau silahkan teman-teman print untuk periode pelaporan bulan Januari sampai dengan Maret. Mengapa sampai Maret? Karena biasa teman-teman ini adalah sebagai bahan untuk pengecekan. Jadi walaupun untuk tahap 1 itu periodenya cuman Januari sampai Maret, tapi teman-teman harus mengcopy atau mencetak isi dari BKU ini, keempat BKU ini dari periode Januari sampai April. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Silahkan teman-teman lihat. Ini saya contohkan untuk BKU kas umum. Nah, di sini kita klik bos reguler dan di sini ada Januari, Februari, Maret, April seperti saya jelaskan tadi. Silahkan teman-teman cetak Januari, Februari, Maret sampai April. Nah, misalkan gini tadi bulan Januari kita cetak print. Nah, di sini langsung keluar otomatis ya teman-teman. Di sini terserah teman-teman mau langsung print atau teman-teman ekspor ke PDF. Kalau saya ekspor dulu ke PDF. Saya buat folder untuk BKU masing-masing. Misalkan buku kas umum, buku pembantu pajak. Jadi periode Januari sampai dengan April nanti saya bedakan. Nanti apabila sudah selesai saya download semua sudah pas apa yang akan kita kumpulkan, nanti teman-teman baru print gitu ya. Tapi ini terserah teman-teman dalam membuat laporannya masing-masing. Nah, begitu juga untuk menu yang lain teman-teman, silahkan teman-teman membuat folder atau langsung dicetak, itu teman-teman yang berkreasi. Untuk rincian objek belanja, silahkan teman-teman masuk ke menu penata usahaan. Di sini ada menu rincian objek belanja, teman-teman klik. Lalu ada anggaran bos reguler. Untuk periode silahkan teman-teman, untuk periode teman-teman Januari, Februari, Maret, April seperti yang di BKU teman-teman cetak juga untuk bahan pelaporannya ya.
Nah, untuk rincian objek belanja caranya tadi mungkin sama dengan BKU yang di depan tadi, cara download atau printnya. Silahkan teman-teman lihat, teman-teman geser lagi bagaimana caranya. BHM dan BHP. Nah, di mana kita mendapatkannya? BHM dan BHP langsung menu penata usahaan, ada barang modal. Nah, di sini ada barang modal. Untuk barang modal berarti ini adalah belanja modal. Nah, di sini teman-teman lihat untuk periodenya sama, BHM dan BHP. Teman-teman cetak Januari sampai April juga. Nah, sini misalkan kita lihat untuk BHM, apa yang membedakan? Nah, ini BHM ya. Ini BHM yang artinya rekapitulasi realisasi belanja dana BOS, barang modal atau aset. Selanjutnya untuk BHP, teman-teman bisa klik di ada tanda panah kecil ini. Nah, barang habis pakai. Di sini sama, teman-teman download juga, cetak Januari hingga April untuk periode pertama. Nah, di sini apa yang membedakannya kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, yang tadi BHM sekarang ini BHP. Nah, kedua menu ini silahkan teman-teman download, teman-teman cetak untuk periode Januari sama dengan April. Untuk K7 silahkan teman-teman lihat di sini BOS reguler. Untuk periode kita pilih tahap karena kita melaporkan masih tahap ya teman-teman. Yang berikutnya untuk periode tahap 1 kita centang, kita matikan centangnya. Nah, ini adalah rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS untuk tahap 1. Nah, karena saya untuk tahap 1 tidak ada belanja atau tidak ada realisasi untuk tahap 1. Jadi untuk tahap 1 ini saya masih nol ya teman-teman untuk penggunaan dana BOS periode ini atau tahap ini masih nol karena saya untuk tahap 1 Januari sampai dengan Maret tidak ada melakukan realisasi. Namun uang tersebut saya belanjakan pada bulan April karena periode untuk tahap 1 adalah Januari sampai dengan Maret. Jadi bulan April tidak masuk untuk tahap 1. Nah, dan ini juga teman-teman, K7 ini sebagai dasar teman-teman untuk membuat laporan BOS online. Nah, ini adalah sebagai laporan teman-teman untuk BOS online. Nanti apa yang ada di sini silahkan teman-teman input, apa yang sudah direalisasikan silahkan teman-teman input. Dan ini juga sebagai bahan dasar untuk mengisi SPTMH kita yang di depan tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah bahan untuk bahwa bukti untuk realisasi kita. Nah, mungkin ini sudah mungkin banyak teman-teman yang sudah paham. Kita langsung ke berikutnya. Bagian 7 silahkan teman-teman siapkan kwitansi dan nota belanja. Nah, di sini saya memiliki sebuah aplikasi yang mungkin ini saya buat sendiri. Ini adalah aplikasi kwitansi NCR yang nantinya bisa kita gunakan sebagai bahan laporan atau penguat agar laporan kita lebih matang ya teman-teman. Nah, laporan kita lebih akurat dalam pelaporan selain nota. Nah, ini adalah kwitansi NCR yang saya buat, ada cetak dan kwitansi dan input data. Nah, untuk teman-teman nanti untuk tutorial berikutnya, video tutorial berikutnya saya akan menjelaskan dan membagikan kwitansi APK kwitansi ini untuk teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya agar video-video berikutnya langsung masuk atau langsung menuju ke teman-teman. Nah, saya kira untuk kwitansi atau nota-nota belanja semua teman-teman sudah mempersiapkannya.
Dokumentasi belanja tahap 1. Nah, untuk dokumentasi belanja, silahkan teman-teman mendokumentasikan apa-apa saja kegiatan yang teman-teman laksanakan untuk periode tahap 1. Nah, misalkan teman-teman ada belanja barang, baik itu ATK atau belanja modal ataupun kegiatan yang bisa membuktikan bahwa kegiatan atau dana tersebut memang terrealisasikan dalam penggunaannya, dalam pagu-pagunya. Nah, silahkan teman-teman dokumentasikan setiap kegiatan, baik itu berupa foto atau dokumentasi yang bisa memperkuat laporan teman-teman, dan ini bisa teman-teman lampirkan untuk pelaporan tahap satunya. Terakhir, kita akan membahas rekening koran kemarin teman-teman ya. Jangan lupa lampirkan rekening koran, baik itu di belakang atau di depan untuk sebagai bahan dasar. Untuk daerah saya, admin dinas mereka meminta agar rekening koran itu dilampirkan agar tidak ada kekeliruan dalam penginputan. Nah, sebelum laporan kita diterima itu, maka laporan kita akan dicek apa sesuai pemasukan dan pengeluarannya, dan tanggal dan buktinya sama dengan BKU yang sudah kita cetak tadi teman-teman. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jangan lupa apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman klik tombol di bawah sini, klik di kolom komentar apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada yang kurang jelas dalam pembuatan laporan LPG tahap 1. Nah, jangan lupa subscribe dan like serta komen. Jadi untuk teman-teman yang bingung bagaimana seandainya atau permasalahannya yang dialami sama seperti saya, yang ada dana silpanya dan bos regulernya dan ditarik secara bersamaan. Nah, inilah cara penginputan BKU-nya, baik itu BKU bos regulernya maupun BKU silvanya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasi Arkas. Sebelum kita memasuki BKU atau menginput atau membuka atau mengaktifasi BKU untuk periode tahap 1 itu bulan Januari sampai dengan Maret, pastikan kertas kerja yang sudah kita inputkan itu semua sudah disahkan oleh dinas terkait. Nah, di sini seperti dengan judul yang saya berikan, kita akan menginput BKU secara bersamaan, baik itu bos reguler dan silpa bos reguler tahun 2021. Di sini pastikan kertas kerjanya sudah disahkan. Langsung kita masuk ke penata usahaan. Kita akan mengaktifasikan BKU silpa bos reguler tahun 2021 dan BKU bos reguler tahun 2022. Kita masuk ke aktivasi BKU-nya. Di sini kita pilih sumber dana yang mana yang akan kita aktifasikan terlebih dahulu. Di sini pastikan juga teman-teman sebelum pengaktifasikan BKU, teman-teman sudah menyiapkan rekening koran yang sudah teman-teman cetak di bank penerima bantuan operasional sekolahnya, agar tidak ada kesalahan penginputan tanggal maupun nominal penerimaan transfer dan penarikan uang di bank. Nah, di sini kita langsung masuk ke
silpa bos reguler dulu terlebih dahulu, dan kita akan aktivasi BKU periode tahap 1 Januari, Februari sampai dengan Maret. Nah, di sini bedanya teman-teman, untuk silpa bos reguler, untuk penerimaan transfer secara otomatis dia akan terkunci. Karena apa? Karena dana sudah ada di rekening kita, di bank rekening kita adalah sisa dari uang yang belum kita belanjakan, yang belum kita gunakan di tahun 2021. Maka dia akan disebut silpa bos reguler tahun 2021. Langsung kita aktifkan untuk periode Januarinya, dan sini juga kita pastikan saldo sebelumnya atau silpa sebelumnya itu sudah sesuai. Di sini secara otomatis karena ini sudah diinput oleh pihak dinas, maka dia akan secara otomatis menjadi silpa di tahun 2022. Nah, dan teman-teman juga jangan lupa apabila uang tersebut, di sini ada dua ya teman-teman, silpa bank dan silpa tunai. Nah, di sini saya jelaskan, misalkan silpa bank maksudnya uang tersebut belum ditarik dari bank, maka dia disebut silpa bank. Nah, apabila dia silpa tunai, berarti uang tersebut sudah tidak ada di bank dan kita tarik sudah berupa tunai di tahun 2021, namun belum dibelanjakan atau belum di SPJ-kan. Makanya di sini kita diminta untuk menginput SPJ atau pelaporan untuk silpa tahun 2021. Nah, di sini caranya, misalkan teman-teman silpanya sudah berbentuk tunai, teman-teman bisa pindahkan nominal ini di kolom nominal silpa tunai dengan cara Ctrl C, terus kita pastikan Ctrl V di silpa tunai, maka dia akan otomatis di silpa bank dia akan 0 dan dia masuk ke tunai. Dan sebaliknya apabila uang tersebut masih ada di bank, kita pastikan dia di kolom silpa bank. Apabila sudah merasa pas dengan nominalnya dan posisinya ada di silpa bank, langsung kita klik OK dan pastikan bulan Januari itu diaktifkan, dan pastikan juga internet teman-teman itu dalam koneksi dengan server ya, terhubung dengan server. Nah, dan untuk peng-SPJ-annya ya, untuk peng-SPJ-annya apabila silpa bos reguler teman-teman itu teman-teman gunakan di bulan Januari ya, atau ada transaksi di bulan Januari, silahkan teman-teman langsung SPJ-kan di bulan Januari. Dan cara teman-teman di bulan Januari, kita klik silpa, setelah itu bos silpa reguler, dan di sini otomatis untuk penerimaan transfer kita sudah masuk di rekening namun belum ada penarikan. Nah, apabila teman-teman ada transaksi baik itu tarik bank atau transaksi belanja barang, silahkan teman-teman masukkan untuk periode BKU bulan Januari. Namun apabila teman-teman tidak melakukan transaksi di bulan Januari, teman-teman langsung tutup bulan Januari, yakin langsung kita tutup untuk silpanya. Dan pastikan juga jasa dan giro dan administrasi bank itu 0 teman-teman. Nah, kita sinkron dan pastikan juga bahwa sinkron data berhasil. Selanjutnya untuk bulan Februari, apakah untuk silpa reguler teman-teman ada transaksi? Kita buka untuk aktivasinya, dan apabila ada transaksi seperti yang saya jelaskan, teman-teman langsung inputkan transaksi yang dilakukan, baik itu penarikan bank atau transaksi belanja barang.
yaitu peng-SPJ-an. Nah, apabila tidak ada, teman-teman, untuk bulan Februari kita tutup untuk silpanya karena saya ada transaksi hanya di bulan Maret ya. Makanya di bulan Februari saya buka dan saya tutup, saya buka dan saya tutup. Nah, karena transaksi yang sudah tercetak di rekening koran itu hanya ada di bulan Maret. Saya akan menutup BKU Silpa untuk bulan Februari. Nah, saya oke kan dan sinkron. Nah, sekarang sinkronnya berhasil. Kita kembali ke BOS reguler. Di sini BOS reguler juga akan kita aktifasi, teman-teman ya, untuk BKU-nya, baik itu Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini untuk bulan Januari tidak ada transaksi penerimaan transfer tertera di rekening koran yang sudah kita cetak. Di sini untuk Januari saya aktifkan dan langsung saya tutup karena tidak ada transaksi untuk BOS reguler tahun 2022 dan klik OK. Kita tunggu sinkronnya. Dan selanjutnya untuk di bulan Februari untuk BOS regulernya kita langsung aktivasi di bulan Februari. Nah, dan langsung kita inputkan di bulan Februari sesuai yang tertera dengan rekening koran yang kita cetak, bahwa di sini di BOS reguler itu ada penerimaan transfer dari pusat ya, itu berupa uang tahap 1 atau periode 1 untuk dana BOS tahun 2022. Nah, Februari sudah kita aktifkan, maka di sini kita klik penerimaan transfer untuk BOS reguler. Kita lihat tanggal transaksi di sini. Untuk penerimaan itu ada di tanggal 16 Februari tahun 2022 untuk tahap 1 jumlah transfer kita pastikan benar dengan rekening koran yang kita cetak, dan apabila sudah benar kita klik OK. Nah, secara otomatis uang yang sudah kita inputkan tadi dia di BKU kas umumnya untuk BOS reguler dia akan otomatis masuk ya, terima dana BOS tahap 1 2022 tanggal 16 bulan Februari tahun 2022 dengan nominal yang sudah kita inputkan. Nah, selanjutnya teman-teman kembali lihat di rekening koran yang sudah teman-teman cetak. Apabila di bulan Januari sudah tidak ada transaksi, baik itu penarikan ataupun pembelanjaan atau transaksi lainnya, kita langsung di bulan Februarinya kita tutup karena tidak ada transaksi. Nah, di sini pastikan semua sudah benar 000 dan klik OK untuk BOS regulernya. Pastikan juga tetap sinkron data berhasil, dan teman-teman juga jangan lupa untuk setiap atau setelah melakukan transaksi baik itu peng-SPJ-an atau buka BKU, baik itu Maret, Februari, Maret, itu jangan lupa di backup ya teman-teman. Nah, fungsinya backup, apabila ada kesalahan kita bisa kembali ke backup yang kita simpan tadi. Nah, tanpa harus pergi ke dinas untuk pengajuan hapus BKU-nya. Jadi itu adalah cara mensiasati bagaimana cara cepat kita untuk kembali ke BKU bulan berikutnya dengan cara backupnya tadi. Nah, kita kembalikan ke backupnya tanpa harus kita mengajukan ke dinas terkait. Nah, selanjutnya untuk BOS reguler dan BOS silpa BOS regulernya di bulan Maret ini semua ada transaksi ya teman-teman, baik itu penarikan. Untuk aktivasi silpa regulernya kita
aktifkan di bulan Maret, begitu juga di BOS regulernya kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan, karena di sini saya ada transaksi di bulan Maret, yaitu transaksi penarikan, langsung kita masuk ke BKU umum. Karena di sini adalah BOS reguler, kita masuk ke BKU umum. Di sini kita masukkan sumber dananya BOS reguler. Nah, di sini saldo yang bulan Januari masih ada dan belum kita tarik ya, dan transaksi penarikan itu ada di bulan Maret. Langsung kita masukkan tarik bank. Lihat di sini tanggal transaksi, lihat di rekening koran yang sudah teman-teman cetak kapan transaksinya. Di sini saya ada transaksi di tanggal 30 Maret dengan nominal 16.920.000 rupiah. Di sini teman-teman pastikan nominalnya benar. Nah, sekarang kasusnya begini teman-teman. Di sini di rekening koran itu terjadi penarikan tunai dengan jumlah 17.672.000 rupiah. Nah, karena apa? Untuk pelaporannya, karena dia berbeda, ada BOS reguler dan BOS Silpa BOS reguler tahun 2021, dan penarikannya secara bersamaan, maka nominalnya pun kita pisah. Nah, walaupun di situ tercatat bahwa ada penarikan sebesar 17 juta. Nah, sedangkan yang kita masukkan di sini adalah 16 juta. Nah, bedanya yang kita tarik ini adalah BOS reguler. Jangan kita campurkan dengan Silpa BOS reguler. Nanti dia akan otomatis tertarik sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita inputkan sesuai dengan rekening koran yang tertera, maka di sini akan terjadi error karena selisih nilai. Ya, uang yang ada pada saldo adalah 16 juta, sedangkan yang kita tarik adalah 17 juta. Nah, jadi di situ kita inputkan sesuai yang saldo untuk BOS reguler. Jangan kita samakan dengan saldo Silpa BOS regulernya. Nah, di sini nominalnya kita samakan. Setelah sama, untuk tanggal transaksi sama, kita klik OK. Yes, secara otomatis kita sudah menerima pergeseran uang di bank tanggal 30 Maret tahun 2022. Di bulan Maret pun karena dia sudah penghujung bulan, tanggalnya sudah penghujung bulan, saya tidak ada transaksi atau belanja barang untuk bulan Maret. Pembelanjaannya nanti dia akan masuk di bulan April. Sedangkan di bulan April itu sudah masuk ke tahap 2. Untuk pelaporannya adalah periode 1 Januari sampai dengan Maret. Namun secara pelaporan hard copy-nya, pihak dinas meminta kita untuk mengcopy atau mencetak Januari sampai dengan April, di mana biar pihak dinas tahu apakah transaksi tersebut memang dilakukan di periode selanjutnya. Jadi intinya untuk periodenya saya jelaskan karena banyak teman-teman yang bertanya periode tahap 1 itu sebenarnya dari bulan apa sampai bulan apa. Nah, di sini saya akan menjawab bahwa periode tahap 1 itu adalah Januari sampai dengan Maret. Namun secara pelaporannya pihak dinas terkait atau dinas teman-teman seperti dinas yang ada di tempat saya, mereka meminta untuk hard copy-nya untuk dicetak Januari sampai dengan April agar pihak dinas tahu bahwa penggunaan di tahap 1 itu masuk ke periode tahap berikutnya. Itu penjelasannya teman-teman ya. Di bulan Maret tidak ada transaksi. Untuk BOS regulernya saya langsung tutup BKU bulan Maret ya, untuk BOS regulernya. Selanjutnya
Untuk bulan April nanti silahkan teman-teman input untuk pelaporan di tahap 2. Dan juga di sini di Silpa Bos Reguler, karena saya sudah katakan tadi bertransaksi untuk Silpa Bos Reguler itu bersamaan dengan Bos Reguler ya, untuk penarikannya teman-teman. Nah, di sini saya ada transaksi untuk Silpa Bos Reguler, maka kita masukkan untuk BKU-nya. Nah, di sini kita pilih sumber dana Silpa Bos Reguler, dan di sini di bank masih terdapat uang silvanya dengan total 752.000, belum ada transaksi penarikan. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, saya ada penarikan untuk Silpa Bos Reguler tahun 2021 itu bersamaan dengan Bos Reguler tahun 2022. Makanya nominal yang Bos Reguler tadi adalah 16.920.000, dan di Silpa Bos Reguler itu ada 752.000. Maka di situ dia tertulis di rekening korannya penarikannya bersamaan adalah 17.672.000. Inilah yang saya pisahkan tadi agar dananya pun terpisah ya. Mungkin banyak teman-teman yang bingung gimana cara penginputannya. Ya, disinilah cara untuk menginputnya teman-teman. Nah, di sini saya lakukan tarik bank, dia masuk ke tarik tunai, dan tanggal transaksi kita samakan di bulan Maret tanggal 30 karena tadi jumlahnya adalah 17.672, sedangkan di Bos Reguler kita hanya memasukkan 16.920.000. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya 752.000 agar nilainya klop menjadi 17.672.000. Apabila tanggal transaksi sudah benar, tarik tunainya sudah benar, jumlahnya sudah benar, kita klik OK. Selanjutnya yes. Di sini ada pergeseran uang di bank senilai 752.000 tanggal 30 Maret tahun 2022. Seperti yang di Bos Reguler, karena di ujung bulan saya tidak ada transaksi, kemungkinan transaksi saya akan mulai di bulan April, yaitu masuk di tahap 2. Maka untuk pelaporan tahap 1 kemungkinan sudah, bukan kemungkinan ya, sudah pastinya pelaporannya sudah sampai di sini teman-teman. Nah, namun seperti yang saya bilang tadi, pihak dinas meminta untuk hard copy-nya adalah sampai dengan bulan April agar memastikan transaksi tersebut memang tidak ada di bulan Maret dan masuk di bulan April. Dan bulan April itu sudah masuk ke pelaporan tahap 2. Di sini untuk Bos Silpa Bosnya, karena tidak ada transaksi di bulan Maret, saya akan langsung menutup BKU Silvanya. Untuk Bos Reguler tahun 2021 bulan Maret BKU 2022 saya tutup. Oke. Dan di sini pastikan sinkron data berhasil. Saya kira itu saja penjelasannya. Jadi untuk teman-teman yang bingung bagaimana seandainya atau permasalahannya yang dialami sama seperti saya, yang ada dana silpanya dan Bos Regulernya dan ditarik secara bersamaan. Nah, inilah cara penginputan BKU-nya, baik itu BKU Bos Regulernya maupun BKU silvanya. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman ketik pesan, silahkan teman-teman bertanya apabila kurang jelas. Dan saya juga memohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.